Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mempelajari ilmu yang sangat penting terkait dengan pembacaan Al-Quran, yakni ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah atau tata cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar kita bisa menjaga bacaan Al-Quran dari kesalahan-kesalahan dan perubahan-perubahan, serta agar kita bisa menjaga lidah kita dari kesalahan-kesalahan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang menjadi objek utama dari mempelajari ilmu tajwid adalah huruf-huruf hijaiyah. Baik itu bermacam-macam harokat atau barisnya, ataupun bermacam-macam hubungan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain ketika membentuk kalimat-kalimat di dalam kitab suci Al-Quran. Karena yang menjadi objek utama dari ilmu tajwid adalah huruf-huruf hijaiyah, maka yang pertama sekali akan kita bahas terkait dengan makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya bunyi huruf-huruf hijaiyah ketika kita lafalkan dengan lidah kita. Hadirin semuanya bisa memperhatikan gambar yang akan saya tampilkan, dan dari tempat itulah sesungguhnya huruf-huruf hijaiyah itu kita lafalkan ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran nanti. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah kita akan mulai untuk memasuki materi pelajaran tajwid kita pada bagian makharijul huruf. Dan yang kita kenal selama ini terkait dengan makharijul huruf secara singkat dibagi menjadi 5 tempat. Yang pertama adalah al-jauf, yang kedua adalah al-halku, dan yang ketiga adalah al-lisan, keempat adalah asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Untuk lebih jelas kita akan bahas satu persatu dari pembagian tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah atau yang lebih dikenal sebagai makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jauf. Jadi pengertiannya adalah makhraj atau tempat keluarnya huruf di antara rongga mulut dan tenggorokan. Nah, al-jauf ini huruf-hurufnya adalah alif, waw, dan ya. Nah, huruf-huruf ini termasuk dalam huruf-huruf mad. Nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam bagian yang akan datang. Huruf-huruf ini adalah misalnya pada kata atau pada huruf alif, fatakuna. Nah ini ketika dibaca adalah keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Nah, begitu juga misalnya pada huruf waw, amanu, wa amilu. Nah, itu keluar di antara rongga mulut dan tenggorokan. Selanjutnya yang huruf ya, contohnya adalah syadida. Nah, ini yang termasuk ke dalam al-jauf, ini huruf-huruf yang keluar di antara rongga mulut dan tenggorokan. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yakni al-halku. Pengertiannya adalah tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan atau tenggorokan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berada di pangkal dari kerongkongan kita atau tenggorokan kita. Hurufnya ada 2, yakni hamzah dan ha. Nah, ini keluar dari pangkal tenggorokan kita.
Yang kedua berada di tengah-tengah dari tenggorokan kita, yakni hurufnya ada dua juga, yakni ha dan ain. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini huruf yang keluar dari ujung tenggorokan kita. Hurufnya dua juga, yakni kha dan ghin. Nah, itulah al-halqu. Sekarang kita akan beralih ke yang ketiga, yakni al-lisan. Ini paling banyak huruf-huruf yang keluar dari al-lisan ini atau dari lidah kita. Contohnya adalah yang berada di pangkal lidah dan langit-langit mulut. Pertama berada di belakang dari pangkal lidah kita, hurufnya adalah qaf. Qaf. Nah, kemudian yang kedua berada di tengah-tengah dari pangkal lidah dan langit-langit mulut kita. Hurufnya satu juga, yakni kaf. Kaf. Nah, selanjutnya huruf yang keluar dari lidah berada di tengah-tengah lidah kita. Ini hurufnya ada tiga, yaitu jim, shin, dan ya. Kemudian berada di pangkal tepi dari lidah kita, hurufnya adalah dod. Dod. Nah, ini berada di pangkal tepi lidah kita. Selanjutnya yang berada di ujung tepi dari lidah kita, hurufnya adalah satu saja, yakni lam. Dan selanjutnya yang berada di ujung lidah kita, ini hurufnya juga satu, yakni nun. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, sambil menonton video ini, saya sarankan untuk bisa bersama-sama ikut melafalkan huruf-huruf yang telah saya sebutkan tadi, agar kita bisa merasakan dengan jelas dari mana huruf-huruf itu keluar. Tentu dengan panduan video ini mempermudah kita untuk bisa kemudian menentukan dan menetapkan dengan perasaan sendiri dari mana huruf-huruf hijaiyah yang kita lafalkan itu keluar. Ini insya Allah akan mempermudah kita semuanya. Selanjutnya masih di al-lisan, yakni berada di ujung lidah tepat. Nah, ini tepat berada di ujung lidah kita. Hurufnya satu saja, yakni ro. Ro. Kemudian berada di kulit gusi atas. Ya, tentu dengan lidah kita kaitannya, yakni dal, ta, to. Dal, ta, to. Nah, selanjutnya huruf yang keluar dari runcing lidah kita, yakni sod, sod, sin, zai. Nah, tiga saja hurufnya. Kemudian berada di gusi plus lidah plus ujung gigi kita. Ini hurufnya ada tiga juga, yakni zo, fa, sa, zal. Zal. Zal besar ya. Nah, itu huruf-huruf yang keluar kaitannya dengan lidah kita. Jadi ada 18 huruf yang kaitan dengan keluar dari lidah kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang asyafatain. Ini pengertiannya adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir kita. Ini hurufnya adalah fa, kemudian waw, kemudian mim, dan ba. Ini ada 4 saja yang keluar dari asyafatain. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yakni al-khayshum. Ini pengertiannya adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan beri contoh supaya lebih jelas. Nah, nun yang bertasydid. Ya, ini jadi nun yang bertasydid itu keluarnya adalah dari al-khayshum, dari janur hidung kita. Contohnya adalah innallaha. Nah, coba rasakan, ini keluar dari janur hidung kita. Nun bertasydid. Kemudian hampir sama bunyinya adalah tetapi pada mim yang bertasydid. Nah, ini contohnya adalah
Allahumma, Allahumma. Nah, humma itu juga berada di janur dari hidung kita. Selanjutnya, nun sukun yang dibaca idgham bigunah, iklab dan ikhfa hakiki. Nah, ini nanti pembahasan selanjutnya akan bertemu dengan hukum dari nun sukun yang dibaca idgham bigunah. Pada kesempatan ini secara singkat saja kita beri contohnya. Misalnya mim ba'di, mim ba'di. Nah, itu keluar dari janur hidung kita karena nun mati ketemu dengan huruf ba. Ini nanti disebut sebagai iklab ya. Nah, jadi membacanya keluar dari janur hidung kita. Mim ba'di. Nah, kemudian mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Jadi nanti ini disebut sebagai idgham mutamasilen. Jadi contohnya adalah al-ta'amahum. Nah, mim mati ketemu dengan mim lagi. Jadi keluar juga dari janur hidung kita. Al-ta'amahum min ju'. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan makharijul huruf secara singkat dan garis besar dari 5 tempat yang disebutkan di dalam berbagai sumber mengenai ilmu tajwid terkait dengan makharijul huruf. Tentu secara detail tidak mungkin bisa kita sampaikan karena berkaitan dengan durasi waktu. Tetapi dengan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, insya Allah Ta'ala kita sudah bisa untuk menerapkan makharijul huruf di dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena secara umum sudah mencakup keseluruhan dari huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut bahwa yang disebut sebagai al-jauf ini berada di sini di antara rongga mulut dan tenggorokan. Tadi sudah kita beri contohnya. Kemudian yang kedua al-halku yakni berada di tenggorokan. Tadi juga sudah kita contohkan huruf-hurufnya hamzah, ha, ain, kha, ghin ya. Kemudian yang berada di al-lisan ini paling banyak. Ini bisa kita lihat di gambar lidah ini, baik di ujung, di tengah maupun di pangkal lidah. Ini bisa kita lihat gambar berikut ini memperjelas tadi apa yang kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya asyafatain, waw, mim, ba, fa. Ini berada di antara dua bibir kita. Ini asyafatain. Dan yang terakhir tadi kita jelaskan adalah al-khayshum, yakni yang berada di janur hidung ya, berdengung. Mim ba'di, nah, contohnya tadi, atau al-ta'amahum min ju'. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi rangkuman dari materi makharijul huruf yang kita pelajari dari awal pembahasan berkenaan dengan ilmu tajwid. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu tajwid yang lain yang harus kita pahami agar kita bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar secara keseluruhan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Tentu tidak ada yang sempurna, mudah-mudahan ke depan insya Allah Ta'ala akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa semoga Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian di dalam mempelajari Al-Quran ini, sehingga kita akan dimuliakan dengan pembacaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitabullah yang memiliki kemukjizatan yang sangat istimewa. Apabila kita mempelajarinya, maka Allah Ta'ala akan menuntunnya dan mempermudahnya insya Allah Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.